Ya Allah, berikanlah Ferry Irawan bin Indrajit Kusuma hidayahmu. Sebelum ke beritanya, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Vena Melinda rupanya masih mendoakan Ferry Irawan setelah apa yang terjadi hingga membuat psikisnya terganggu. Ibunda Verrell Bramasta ini mengaku dirinya memaafkan Ferry, bahkan berharap adanya keajaiban hingga Ferry Irawan mendapatkan hidayah untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa menjadi orang yang jujur. Menurut Vena, doa itu terus ia panjatkan di hampir setiap sholat tahajud. Seperti diketahui, Vena dan Ferry kini tengah dalam proses perceraian. Lalu, benarkah hingga kini Vena masih berharap agar Ferry meminta maaf secara tulus kepadanya? Tampaknya, Vena masih belum melupakan insiden kekerasan yang ia alami hingga membuatnya nyaris trauma. Vena bahkan sampai menjalani terapi psikologi usai menjadi korban KDRT oleh suaminya tersebut. Di tahajud aku, di sujud terakhir, aku selalu setelah aku niatkan ya Allah, berikanlah Ferry Irawan bin Indrajit Kusuma hidayahmu. Niscaya jadi orang yang istiqomah di jalanmu, jadi orang yang benar-benar tawakal dan benar-benar bisa menjadi orang yang jujur. Dan saya selalu mendoakan supaya setelah peristiwa ini banyak sekali perubahan dalam diri Ferry. Sempat aku ngerasa awal-awal tuh kayaknya udah deh hancur banget ya image aku yang aku bangun berpuluh-puluh tahun, baik dari karir politik, baik dari karir sebagai entertainer gitu ya. Apalagi kan ada yang ngomong bahwa aku mau mencalonkan menjadi caleg, terus kemudian harus membuat orang simpati dengan cara-cara ini. Kayaknya itu bukan Vena banget. Mungkin bagi wartawan atau media yang ngikutin aku dari aku umur 15 tahun, main film Catatan Si Boy, sampai aku ke politik, sampai aku punya sanggar senam. Kayaknya bukan aku yang harus menghalalkan cara-cara seperti itu. Tapi kalau aku sebagai korban digiring opini sedemikian rupa seperti itu, akhirnya aku bersyukur. Kenapa? Karena ternyata aku tuh bisa sabar gitu. Bisa terus tawakal, bisa terus yakin bahwa ini akan ada ujungnya. Pemirsa, lalu benarkah Vena Melinda sudah memaafkan Ferry Irawan atas perbuatannya? Yuk pilih jawaban di bawah ini. Apakah A. Belum, masih ada rasa sakit hati. B. Tidak tahu. C. Mungkin Vena mencoba memaafkan Ferry dan keluarganya. D. Sudah, karena Vena ingin hidupnya tenang. Nah, jangan lupa tulis jawaban teman-teman di kolom komentar ya. Nah, teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Perseteruannya dengan Ferry Irawan tak ingin membuat Vena terus diselimuti kesedihan dan terpuruk, sehingga ia memilih untuk memaafkan Ferry. Selain itu, dirinya mengaku tak membenci Ferry maupun anggota keluarganya. Padahal, Vena sempat dibuat kembali sakit hati karena dituding melakukan intimidasi saat melakukan restoratif justice di Polda Jawa Timur. Serta Ferry yang tak kunjung mengakui kesalahannya, Vena pun tak hanya menghadapi Ferry, namun juga ibunda serta adik Ferry yang turut serta membongkar aibnya. Lantas, benarkah hal itu yang membuat Vena dirundung penyesalan karena menikah dengan Ferry Irawan? Aku tidak pernah membenci, aku juga mendoakan Mami Nur, keluarganya yang lain, adik-adiknya, kakak-kakaknya, karena alhamdulillah selama 1 tahun aku mengenal Ferry itu aku berhubungan baik sama mereka sendiri. Cuma memang peristiwa KDRT ini, kalau memang Ferry belum jujur, ya kan nggak bisa dipaksa. Nanti Allah yang akan mengolah, Allah tuh akan membolak-balikan hati manusia. Kita nggak pernah tahu endingnya apa, tapi aku sudah selalu meminta kepada Allah, hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Proses perceraian Vena Melinda dan Ferry Irawan masih berjalan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
Sebelumnya, Ferry telah melayangkan talak cerai terhadap Vena pada 7 Februari 2023, di mana Vena juga sempat menggugat cerai suaminya tersebut. Vena pun berusaha tegar. Ia sudah memantapkan diri dengan memilih untuk tetap berpisah dengan Ferry. Bahkan, kini ia bersyukur bisa menjadi dirinya rasional yang seperti dulu dan tidak mengedepankan perasaannya. Di jam-jam 3:30, jam 4 tuh aku benar-benar yang bisa bermunajat sama Allah, dari yang nangis, dari yang rasanya kayak lega, karena kalau ngobrol sama Allah itu kan konektivitas kita kan private banget gitu. Dan hasilnya masalahnya masih ada, karena kan proses hukumnya masih jalan, proses cerainya masih jalan. Tapi perasaanku tuh begitu tenang, begitu bersyukur bagaimana aku bisa selamat, bagaimana aku bisa kembali lagi seperti Vena yang dulu, Vena yang punya rasionalitas, Vena yang punya kebahagiaan yang hakiki sama anak-anak aja gitu ya. Nah, teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya.